tadi sudah disebutkan bahwa terjadi kenaikan sejumlah harga bahan pokok mulai dari ayam potong, kemudian juga telur dan cabai merah keriting. Dan kenaikannya memang cukup bervariasi di mana Kadang gue mikir, hidup kita tuh berat bukan cuman karena kerja capek, tapi karena segala hal di sekitar pelan-pelan makin mahal. Setiap tahun harga barang naik, tapi pendapatan kita seolah nggak pernah bisa nyusul. Harga bahan pokok naik, ongkos transport naik, tagihan listrik naik, tapi gajian tetap sama aja. Dan kalaupun naik, rasanya nggak pernah cukup, seolah-olah setiap kali kita berusaha nyari nafas, biaya hidup makin menekan lebih dalam. Kita kerja lebih lama, tapi hasilnya nggak jauh beda. Daya beli turun, tabungan makin tipis, dan kebutuhan makin banyak. Sementara di berita, angka inflasi cuman jadi statistik. Tapi di baliknya ada sistem besar nih. Sistem yang ngatur aliran uang, kebijakan negara, dan nilai hidup jutaan orang. Dan anehnya, nggak banyak nih yang benar-benar paham cara kerjanya gimana. Video ini bukan buat nyalahin siapa-siapa, tapi buat ngajak lu ngelihat kenyataan yang selama ini kita lewatin begitu aja. Kenapa setiap harga pasti naik? Kenapa gaji nggak bisa ngikutin? Dan siapa yang sebenarnya paling diuntungkan di semua ini? Semuanya berawal dari satu hal yang sederhana. Contohnya, nilai uang yang berubah. Uang nggak pernah benar-benar tetap nilainya. 100.000 tahun 2010 bukan 100.000 di tahun 2025. Bukan karena angka di kertasnya yang berubah, tapi karena daya belinya yang menurun. Itulah yang kita sebut inflasi. Inflasi ini bukan kejadian tiba-tiba, dia tumbuh pelan-pelan dari banyak hal, biaya bahan bakar, ongkos transportasi, harga bahan baku, sampai keputusan politik yang kita gak lihat langsung. Misalnya, kalau harga bensin naik, otomatis biaya angkut barang juga ikut naik. Dan ketika biaya distribusi naik, pedagang juga harus naikin harga supaya nggak rugi-rugi amat. Efeknya berantai. Dari pabrik ke grosir, grosir ke pasar, sampai akhirnya ke tangan kita sendiri. Ada juga faktor biaya produksi. Ketika harga bahan baku naik, pabrik harus keluar biaya lebih besar buat bikin barang yang sama. Kalau dulu biaya buat bikin satu unit barang, misalnya 10.000 nih, sekarang bisa jadi 12.000. Dan tentu aja harga jualnya juga ikut naik. Belum lagi biaya hidup pekerja pabrik itu juga naik. Mereka juga butuh makan, listrik, sampai bayar kontrakan. Jadi perusahaan harus menyesuaikan upah mereka, walaupun nggak banyak. Lalu harga barang pun ikut naik lagi. Itu seperti lingkaran yang nggak pernah selesai. Satu naik, semua naik. Ketika bank sentral atau pemerintah memutuskan buat menambah likuiditas alias mencetak uang lebih banyak, jumlah uang di sistem ekonomi naik, tapi jumlah barang dan jasa di pasar belum tentu ikut nambah. Dan hukum dasarnya sederhana. Kalau uang makin banyak, tapi barangnya tetap, maka harga barang akan naik. Contohnya ginilah, lu punya 10 roti, dan ada 10 orang pembeli. Harga bisa seimbang dong. Tapi kalau tiba-tiba ada 20 orang nih yang mau beli roti kita, ya roti itu akan otomatis naik. Ya karena harga roti itu pasti bakal rebutan. Itu sebabnya banyak negara berusaha menjaga laju inflasi supaya nggak terlalu tinggi. Karena kalau uang dicetak tanpa kontrol, nilainya pelan-pelan hilang. Bukan dihapus, tapi terkikis sedikit demi sedikit. Sampai suatu hari lu sadar, uang lu gak sejauh dulu nilainya. Dan yang menarik, inflasi ini gak selalu kelihatan dari angka. Kadang dia cuma terasa lewat kebutuhan yang makin gak masuk akal. Jadi ketika lu lihat harga-harga naik di mana-mana, itu bukan cuma karena satu hal. Itu hasil dari gabungan antara biaya produksi, energi, distribusi, dan kebijakan ekonomi. Semuanya berjalan bersamaan. Dan hasil akhirnya selalu sama, harganya tetap naik. Tapi anehnya di sisi lain, gaji gak ikut naik dengan kecepatan yang sama. Padahal logikanya, kalau harga naik,
gaji juga harusnya ikut menyesuaikan biar daya beli tetap seimbang. Tapi kenyataannya enggak. Dan itu bukan kebetulan. Ada alasan dasar di balik kenapa sistem ini dirancang seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang agak dalam nih. Dan ini bagian yang bikin banyak orang ngerasa, oh pantesan aja, oh pantesan gini. Ya karena ternyata masalah harga naik, tapi gaji nggak ikut naik itu bukan hal yang sederhana. Nggak cuma soal perusahaan pelit ataupun pemerintah yang nggak becus. Tapi ini kayak benang kusut antara kebijakan ekonomi, sistem upah, dan arah pembangunan di negara kita. Tapi di sisi lain, kenapa gaji nggak ikut naik secepat itu? Karena gaji itu ditentukan bukan sama harga barang, tapi sama struktur ekonomi di Indonesia. Sebagian besar tenaga kerja itu masih ada di sektor informal, atau pedagang kecil, buruh harian, bekerja lepas. Nah, sektor ini jarang banget punya regulasi gaji yang jelas. Jadi, meskipun inflasi tinggi, mereka nggak punya kekuatan nih buat nawarin karyawannya kenaikan upah. Kalau di perusahaan besar, kenaikan gaji ini pun biasanya ditentukan lewat review tahunan atau kebijakan HR yang seiring banget ngelihat kinerja, bukan inflasi atau biasanya dari pengalaman kerja. Lalu, kalau kita telusuri lebih jauh, ada faktor lain yang jarang banget dibahas, yaitu secara teori ekonomi, gaji naik kalau produktivitas naik. Tapi kalau di Indonesia itu output. Artinya gini, dari sisi perusahaan, mereka ngerasa ngapain naikin gaji kalau hasil kerjanya nggak naik juga. Tapi tentu aja, ini bukan salah satu sepenuhnya di pekerja. Karena kalau dilihat-lihat lagi biaya hidup makin naik, tapi kesempatan kerja layak nggak bertambah signifikan. Akses pendidikan mahal, pelatihan tenaga kerja terbatas, dan banyak lapangan kerja baru yang justru datang dari sektor dengan upah rendah, kayak logistik, food delivery, atau jasa harian. Jadi orang yang kerja keras setiap hari, tapi pendapatannya tetap standar. Dan yang paling menarik, pemerintah punya peran besar di sini. Setiap tahun ada yang namanya penempatan upah minimum, atau UMR lah ya sebutannya. Tapi mekanismenya itu rumit banget. Melibatkan rumus inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan data BPS yang kadang nggak nyentuh realita di lapangan. Akhirnya kenaikan upah minimum per tahunnya cuma 3-5%. Padahal harga kebutuhan pokok bisa naik 5-15%. Itu jauh banget ya, 2 kali lipat. Jadi meskipun secara angka gaji naik, secara daya beli justru turun. Dan satu lagi faktor penting yang sering diabaikan, kesenjangan ekonomi, kekayaan di Indonesia itu timpang banget. Menurut beberapa riset, 1% orang terkaya menguasai lebih dari 40% aset nasional. Jadi kalau ekonomi tumbuh, yang paling duluan ngerasainnya ya mereka-mereka aja yang udah di atas. Sedangkan masyarakat menengah dan menengah ke bawah cuman kebagian efek trickle down yang kadang kayak air menetes di padang pasir, gak pernah nyampe. Akhirnya apa yang terjadi? Harga kebutuhan terus naik, harga ekonomi tetap jalan, dan uang berputar di atas. Tapi gaji masyarakat bisa nggak ikut naik karena sistemnya nggak memungkinkan. Sederhananya gini, ekonomi kita tumbuh tapi nggak merata. Contohnya kayak ginilah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, dari semua ini, salah satu hal yang jelas, selama kebijakan ekonomi masih fokus ke angka makro, kayak pertumbuhan PDB dan investasi asing, tanpa benar-benar mikirin kesejahteraan tenaga kerja, ya kesenjangan ini bakal terus ada sampai kapanpun. Karena kalau cuma nyalahin keadaan tanpa tahu akar masalahnya, ya kita bakal terjebak di pola yang sama tiap tahunnya. Harga naik, gaji standar, dan masyarakat cuman bisa bilang, ya udahlah, yang penting bisa makan, ya udahlah, yang penting masih bisa hidup, dan sebagainya. Jadi kalau nanti lu lihat harga barang naik lagi, jangan langsung marah. Ambil nafas sebentar,
pikirin dulu, gue udah siapin belum dari diri gue sejauh apa buat ngedepin di dunia nyata yang kayak gini, karena sistem nggak bakal berhenti, dunia juga nggak nunggu siapapun. Tapi kalau lu terus belajar, adaptasi, dan tahu arah mainnya kemana, lu nggak akan terus ketinggalan. Sekian dari video ini, terima kasih yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. See you, sampai jumpa di next video. Bye-bye.